Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mutik Santoso. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di Universitas Negeri Malang dengan NIM 23311270334. Saat ini saya bekerja di MTSN 2 Madiun. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan praktek baik atau best practice dengan metode STAR. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang peserta didik masih bingung menentukan pilihan karir, serta setelah lulus dari MTS adalah kurangnya pemahaman serta informasi yang dimiliki peserta didik terkait pilihan-pilihan karir. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh kurangnya layanan yang diberikan kepada peserta didik khususnya dalam layanan bimbingan karir. Mengapa masalah ini penting dibagikan? Karena berbagai hal antara lain pemahaman karir peserta didik secara signifikan dapat ditingkatkan melalui bimbingan klasikal dengan teknik PBL. 2. Pemberian layanan bimbingan klasikal dengan teknik PBL terbukti dapat meningkatkan pengambilan keputusan pemilihan karir. Peran dan tanggung jawab. Berdasarkan analis dan wawancara, guru BK dalam masalah ini dapat berperan. Pertama, mengorientasi peserta didik pada masalah. 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. 3. Membimbing penyidikan individu maupun kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kedua, tantangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara dengan sejawat, kepala madrasah, dan peserta didik, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu kurangnya informasi tentang karir kepada peserta didik. Peserta didik masih belum begitu mengetahui tentang macam-macam layanan yang ada di BK. 3. Kurangnya jam kelas untuk guru BK. Tantangan tersebut menyebabkan seorang guru harus mampu merancang pembelajaran yang lebih inovatif. Siapa saja yang terlibat? Pertama, peran kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dalam menyusun tugas sekolah, khususnya tugas guru BK. Yang ketiga, aksi. Langkah-langkah yang menghadapi tantangan di atas harus segera diselesaikan dengan baik oleh seorang guru profesional. Di antaranya, perlu adanya sosialisasi oleh guru BK terkait macam-macam layanan yang ada di BK. Kedua, penyampaian informasi. Strategi yang digunakan, pertama, guru bisa menggunakan media pembelajaran yang kreatif agar pemahaman tersebut tidak peserta didik terkait dengan layanan guru BK meningkat. Selanjutnya, proses dan materi yang diperlukan yaitu penerapan model pembelajaran PBL dalam layanan bimbingan klasikal, yaitu pertama, peserta didik mendengarkan guru BK menjelaskan terkait tujuan topik dan akan dibahas. Peserta didik mendengarkan pengarahan dari guru BK. Ketiga, peserta didik mengamati tayangan video. Keempat, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Guru BK membagikan LKPD. Keenam, guru BK membimbing pendidikan individu maupun kelompok. Ketujuh, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Yang terlibat antara lain pertama, guru BK sebagai fasilitator. Kedua, peserta didik sebagai sasaran kegiatan layanan audiensi. Materi yang digunakan adalah mudir, munadir, dan sindoners. Refleksi dampak dari penerapan model pembelajaran based learning dipadukan dengan media video pembelajaran berbasis TPEC membuat pengetahuan peserta didik lebih meningkat karena dalam pembelajaran tersebut peserta didik lebih aktif dan dituntut membaca materi untuk menyelesaikan masalah yang diberikan dalam pembelajaran. Apakah hasil efektif atau tidak efektif? Berdasarkan hasil LKPD serta instrumen evaluasi diberikan kepada
25 dari peserta didik, maka 83% peserta didik memperoleh nilai yang cukup baik. 17% masih berada di bawah dan 90% peserta didik sangat baik. Respon orang lain terkait dengan strategi, peserta didik merasa terbantu dengan adanya layanan klasikal. Kedua, antusiasme peserta didik dalam mengikuti layanan terlihat jelas. Wali kelas memberikan masukan yang positif. Faktor keberhasilan. Pertama, RPS sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Peserta didik aktif dalam layanan klasikal. Ketiga, pemberian layanan menggunakan metode inovatif yaitu PBL. Pembelajaran ini keseluruhan seorang guru dituntut untuk menilai secara keseluruhan dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tentunya dalam instrumen yang lengkap mulai dari kisi-kisi indikator tercapainya setiap ranah dan rubrik penilaian melengkapi penilaian akhir. Demikian best terbaik saya ini, mudah-mudahan berguna khususnya bagi diri saya, madrasah, dan yang paling utama adalah peserta didik kami. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Universitas Negeri Malang yang telah membimbing kami, dan Bapak Ibu dosen serta guru pamong, dan tak lupa kawan-kawan semuanya. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.